Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Dan kali ini saya akan ngajak kalian naik bus MJT ya, alias Metro Jabar Trans yang udah saya naikin nih, yang penumpangnya ada beberapa orang. Ya, kita kali ini MJT-nya atau Metro Jabar Trans-nya ada di koridor 3 ya. Koridor ini pernah saya buat videonya, tapi saya ulangi lagi. Kali ini tripnya berawal dari Bale Endah ya teman-teman. Nanti tujuannya akan berakhir di Bandung Electronic Center apa City ya, Bandung Electronic ya. Nah, saya mau cerita dulu ya tentang Bale Endah ini ya. Tadi awalnya kita dari titik Bale Endah di titik berhentian terakhir atau awal ya, jadi bukan di terminalnya, itu khusus buat MJT. Nah, Bale Endah sendiri ini sebenarnya berada di Kabupaten Bandung ya guys. Jadi kawasan ini cukup unik sebenarnya karena sejarahnya si kawasan ini ya, kecamatan ini pernah akan menjadi ibu kota Kabupaten Bandung, udah direncanakan. Makanya saya lihat kok di sini lumayan agak apa ya, agak lebih modern, apa karena dekat dengan kota Bandung atau gimana, walaupun kabupaten ini dia agak dekat dengan perbatasan kota Bandung ya. Nah, pada 26 April 1974 nih pemerintah Kabupaten Bandung itu udah mulai itu ngebangun komplek pemerintahan di Bale Endah ya. Kalau kalian lihat di sini itu udah ada rumah sakit yang lumayan ya bagus lah ya. Namanya udah ganti nama ya, Rumah Sakit Walas Asih ya. Cuman rencana itu akhirnya nggak diteruskan karena apa? Karena BANJIR ya, alias banjir. Ya, ya mana mungkin ya pusat pemerintahan kabupaten itu banjir ya, nanti gimana dong ya orang akses ke sana. Nah, akhirnya ya pindahnya ke daerah Soreang gitu. Jadi kita memang ke Bale Endah ini ada satu titik yang lumayan penting ya sama sejarah Bandung ya, khususnya Kabupaten Bandung. Oke guys, dari kabupaten ini, di Kabupaten Bale Endah ini kita akan melihat jembatan Sungai Citarum ya, sungai yang terpanjang di Jawa Barat. Dan di Bale Endah ini kita lihat juga nanti ada atau udah lewat beberapa titik, misalnya kayak outlet baju harga pabrik ya, sebetulnya udah lewat. Terus ya nggak lama sih ya, karena kita akan kemudian masih di kabupaten tapi akan bergeser titik ke Bojong Soang. Bojong Soang itu saya nyebutnya apa ya, kayak peralihan gitu ya, daerah transisi dari kota ke kabupaten ya. Kalau dilihat sih ciri-ciri khas kabupatennya masih kelihatan ya, misalnya jalannya nggak tahu selebar yang di kota ya, tapi di kota juga ada nggak terlalu lebar ya, pokoknya rata-rata segini ya. Nah, ini dia jembatannya teman-teman ya, bisa kalian lihat sebelah kiri itu, karena kebetulan ini sungainya lagi agak surut ya, lagi musim kemarau dan udah lama nggak hujan, jadi terlihat sekali tenang ya, dan ya dangkal. Tapi jangan ditanya kalau udah musim hujan ya, dikasih hujan beberapa jam saja kawasan ini sudah berubah ya. Bale Endah itu dari dulu udah, dan sampai sekarang mungkin ya, itu terkenal dengan kawasan banjir ya. Kalau ada teman yang rumahnya di kawasan Bale Endah ini, kalau musim hujan tuh udah pasti deh tiap hari ceritanya tentang banjir. Nah, ini juga sungainya ya, bisa dilihat ya. Nah, kebayang ya kalau lagi musim hujan kan sampai ke atas ini ya. Saya sering kurang tahu, padahal setahu saya gitu ya, kenapa kok bisa banjir padahal sering dikeruk, sering di inilah. Cuman ya mungkin karena setahu saya kawasan Bale Endah ini memang kawasan
Danau Bandung yang paling ceruk ya, yang paling, lumayan dalam. Jadi dia kalau musim kemarau airnya masih ada, tapi giliran musim banjir dia naik ya, cepet ya. Ya, dan Bale Endah ini juga boleh dibilang salah satu titik kemacetan di Kabupaten Bandung karena dia ya pertemuan dari arah kabupaten yang dari sebelah barat ya, dari apa namanya sih, daerah Dayakolot sana ya, lalu dari Bojong Soang ya. Nanti kita akan lihat pertigaannya ya, titik pertemuan yang sering bikin macet. Dan kalau dari situ ke Buah Batu nanti itu bukan macet lagi ya, tapi super macet ya. Kita liatin aja dulu kanan kiri situasinya, barangkali kalian ada yang mau beli rumah di sini ya. Walaupun banjir ya tetap aja ya banyak orang yang bertahan dan ya mungkin punya harapan suatu hari nanti Bale Endah nggak akan banjir lagi ya. Oke, sekarang kita udah berada di titik yang tadi saya bilang ya, pertigaan itu, dan kita akan belok ke kanan karena kita akan menuju ke Kota Bandung. Di sini nih sebenarnya udah titik Bojong Soang ya. Bojong Soang menuju Jalan Buah Batu. Nah, ini tuh sebenarnya kalau lagi ini kan kebetulan Sabtu weekend ya, jadi agak sepi. Tapi kalau hari biasa jangan ditanya ya, karena jalan ini itu merupakan akses ke kota lewat Jalan Buah Batu, dan di sini itu kawasannya berkembang ya, kanan kiri itu perumahannya mulai berdiri, apalagi sejak ada Transmart Buah Batu, Jogja Buah Batu ya. Terus ada yang paling sangat pengaruh itu adanya Telkom University ya. Oke, kita akan lihat kanan kirinya sembari apa ya? Sembari nostalgia ya buat sebagian orang. Saya sendiri dulu pernah hampir beli rumah ya di kawasan ini, tepatnya di Ciganitri. Nah, cuman setelah dipikir-pikir kok agak jauh dan macet banget, akhirnya nggak jadi dan pindah ya ke daerah Cipamokolan, Riung, Bandung rumahnya untuk beli yang baru ya. Nah, terus ada lagi ya pengalaman nostalgia dulu masa kecil ya, kalau sama Buah Batu ya, tapi belum sampai Bojong Soang. Kalau ini kan masih kawasan kabupatennya ya, bau-bau kabupaten. Nanti di atas atau di kolong jembatan tol itu mungkin daerah perbatasannya antara kabupaten dan kota. Nah, dulu itu Buah Batu itu saya pernah waktu kecil ke daerah sini masih sawah, masih jangan tanya lah ada toko-toko gini. Apalagi kalau naik bemo ya zaman dulu itu ujungnya tuh di dekat Pasar Kordon ya. Kalau mau ke sini ya harus naik beca apa delman atau apa gitu ya. Sangat-sangat udah nggak nyangka lah berpuluh-puluh tahun kemudian berubah seperti ini ya. Bayangin aja dulu siapa yang mau kepikiran daerah ini berkembang karena ya banjir dan jauh ya dari pusat kota. Sekarang ada Podomoro ya, wah pokoknya luar biasa dan makin macet ya. Saya nggak tahu gimana cara mengatasi kemacetan di kawasan ini. Nah guys, ini kita udah lihat kan di atas ada jalan tol ya. Ini sebenarnya udah dibilang kita udah mau masuk ke kotanya ya. Udah masuk ke daerah Cipagalo, Buah Batu Cipagalo, dan berarti udah masuk Kordia Bandung ya. Ini patokannya kalau di Bandung itu sebenarnya ya ini jalan tol ya. Kalau mau sebelah kanannya kabupaten atau sebelah selatannya kabupaten, sebelah utaranya adalah kota Bandung. Nah, kita udah masuki kawasan yang jalurnya juga teman-teman lihat kan, 2 jalur kanan kiri itu udah terpisah, lebih besar lah ruas jalannya, karena tadi seperti yang teman-teman lihat ini dekat dengan jalan tol. Jadi di depan nanti kita akan lihat bahwa ada akses pintu keluar masuk tol alias gerbang tol. Dan di sini biasanya juga sebagai titik kemacetan yang super macet ya. Nah, ini nih ya, di belokan ini adalah jalan tol ya, ke sana terus tuh itu gerbang tol ya. Nah, dari arah utara juga beloknya di sini, makanya sering macet ya. Jadi tiap kan
ketebalan kesabaran ketika melewati jalur ini ya. Teman-teman lihat sendiri kan sebelah kanannya macet, nah sebelah sininya udah lumayan lancar ya. Ini karena kita menuju ke arah kota. Ya mudah-mudahan seterusnya lumayan lancar ya. Nah untuk jalur yang dari pintu tol ke Bypass Buah Batu ini udah mulai banyak tempat makan ya, kuliner yang lumayan modern lah ya, karena ini udah menuju ke kota Madia. Dan orang Bandung itu memang paling suka makan, jadi banyak tempat makan ya teman-teman. Kita sebentar lagi akan belok ke Jalan Soekarno-Hatta ya. Sebenarnya jalur koridor 3 ini yang menghubungkan kota Bandung dan Kabupaten Bandung lebih banyak bagian kotanya. Nah nanti kita lihat ya, bagian kabupatennya tipis-tipis aja ya, sedikit ya, beda banget sama koridor 6. Besok saya akan upload ya video yang koridor 6 jurusan Majalaya. Kalau yang ini lebih banyak di kotanya. Seru sih ya, nanti kalian ikutin aja terus perjalanan kali ini karena kita akan jalan-jalan lebih banyak di kota Bandung ya. Oh ya, saya lupa untuk Jalan Buah Batu ini sebenarnya tadi ya udah kelewat sedikit ya. Ada Pasar Kordon, itu Pasar Kordon termasuk salah satu daerah bersejarah. Di sana ada masjid tertua, dibangunnya tahun 1930-an ya, udah 100 tahun usianya hampir ya. Nah itu bisa kalian coba kunjungi ya. Oke guys, sekarang kita lanjut aja, masih di Jalan Buah Batu. Nah di depan itu nanti ada perempatan dengan Soekarno-Hatta ya, Jalan Soekarno-Hatta, tapi lurus terus juga masih Jalan Buah Batu. Herannya trayeknya ini, koridor ini malah belok ke kiri ke Jalan Soekarno-Hatta. Saya pikir akan terus ke Jalan Buah Batu ya, padahal nanti kan berarti otomatis akan belok lagi ke Jalan Muhammad Toha. Sementara di Jalan Muhammad Toha itu udah ada 2 koridor lain ya, yang ke Jatinangor sama yang ke Majalaya. Menurut saya agak numpuk tuh jalurnya, tapi setelah dipikir-pikir, oh mungkin karena bisa jadi birol ya, apa namanya, buat pindah-pindah jalur, yang koridor itu ke sini, yang ini sini ke sana gitu ya. Positive thinking aja ya. Oke, sekarang kita udah ada di perempatan ya, kalau ada kemacetan biasanya memang lampu merah ya. Ini perempatan Buah Batu dan Jalan Soekarno-Hatta, tapi ini kayaknya macetnya sebentar ya, karena sekaligus ada putaran itu tadi ya di sebelah kanannya. Nah sekarang kita udah di perempatan, kita akan belok ke kiri ya ke Jalan Soekarno-Hatta. Dan di jalur ini sebenarnya ada satu sekolah yang biasanya cukup ramai untuk naik turun ya. Ini di daerah Batu Nunggal itu ada SMP negeri ya kalau nggak salah. Cuma sayangnya sekarang kan nggak lagi hari sekolah, jadinya sepi ya. Sekarang kita udah masuk Jalan Soekarno-Hatta. Di sini kita berhenti dulu. Di sini perempatan lumayan dekat dengan travel ya, Baraya ada di sebelah kiri tadi. Nah jalur dari Buah Batu ke perempatan Muhammad Toha ini terbilang ya nggak panjang-panjang amat, sebelum akhirnya kita akan belok ke kanan ke Jalan Muhammad Toha. Nah di sini biasanya jalur orang kantor ya. Kalau orang kantor biasanya naik motor atau naik mobil sendiri atau naik Gojek, jarang yang naik kendaraan umum. Apalagi ini jalurnya besar ya, orang kayaknya kalau di Bandung kalau yang jalannya lebar-lebar gini agak malas untuk nyeberang karena nggak ada JPO, nggak ada zebra cross ya. Mau nyeberangnya tuh penuh perjuangan dan antara hidup dan metong ya. Oke, di sini ada juga beberapa hotel dan apa lagi ya, saya rumah makan juga ada sedikit ya yang terkenal. Tapi kebanyakan ini kawasan perkantoran. Nah itu tadi Jalan Batu Nunggal, biasanya di sini tuh banyak yang turun anak-anak sekolah ya. Oke guys, kita akan melaju ke perempatan Jalan Muhammad Toha ya. Itu adalah perempatan yang cukup lumayan macet juga kayak Jalan Buah Batu. Ya seperti yang kalian lihat sendiri, ini beberapa kali busnya berhenti ya, pintunya terbuka tapi nggak ada yang naik ya. Memang karena
Kalau Jalan Soekarno-Hatta mungkin kalau nggak ada shelter orang males ya nunggu bis, kan ini lumayan lama nunggunya dan tempatnya itu panas ya. Apalagi kalau hujan harus nunggu bis ya. Saya sendiri kayaknya kalau hujan kayak gitu di tengah jalan gini, males aja nunggu ya. Bisnya ini kan mungkin sekitar setengah jam ya. Lama lah, mendingan naik Gokar kalau ada duit, kecuali kalau lagi bokeh ya. Mau nggak mau pilihannya ya naik MJT ini karena cuma 4.900 tuh ya, nggak ada yang naik lagi ya, Goib yang naik. Ada berapa ya tadi titik berhenti? Ada 3 ya. Oke guys, kita sabar aja sementara itu sambil menikmati kondisi di Jalan Soekarno-Hatta menuju perempatan Muhammad Toha ya. Oh ya, saya mau cerita sedikit kenapa namanya Muhammad Toha, karena di situ adalah daerah diambil dari nama pahlawan pada peristiwa Bandung Lautan Api, dan di Jalan Muhammad Toha dekat Tegalega itu adalah medan pertempuran terbesar saat terjadinya Bandung Lautan Api ya, peristiwa yang terjadi pada Maret 1946. Sebenarnya pertempuran di Bandung itu udah dimulai dari peristiwa banjir di November 45 itu ya, sampai ke Maret puncaknya. Ibu saya sendiri lahir di bulan Januari awal tahun 46. Pada saat itu sudah mulai ada pengungsian besar-besaran ya dari Bandung ke Jogja. Ibu saya lahirnya di Jogja. Oke, teman-teman semuanya, kita akan segera masuk ke Jalan Muhammad Toha ya. Tanda-tandanya udah kelihatan ya. Biar saya agak macet sedikit dan biasanya saya cut ya. Dan kita sekarang langsung aja belok ke kanan menuju Jalan Muhammad Toha ke arah utara Bandung ya. Jadi kalau teman-teman bingung kok utara, selatan, timur, barat ya, gampangnya gini, kalau ke utara itu ke daerah yang lebih tinggi nanjak, makanya sering disebut juga ke atas ya, itu ke Dago, ke Lembang, nah itu utara. Kalau ke selatan itu ke Soreang, ke Bale Endah, nah itu ke selatan, jadi turun ya, kadang-kadang dibilangnya ke bawah. Itu sih. Kalau ke timur itu berarti ke Jawa Tengah ya, ke Priangan Timur gitu ya. Kalau ke barat itu ke arah Jakarta. Itu aja cara ngapalinnya tentang letak dan posisi. Sekarang kita akan menelusuri Jalan Muhammad Toha ya, sering kita lewatin. Kalau kalian sering nonton video-video saya ini, Jalan Muhammad Toha termasuk sering kita lewatin ya. Di sini ada berapa, mulai banyak pertokoan-pertokoan, ruko-ruko, bisnis, sekolah, segala macam yang namanya juga udah masuk kota Bandung. Dan sebenarnya dulu jalannya kecil banget, saya masih ingat ya. Terus pelebaran sampai sekarang cukup lebar, tapi tetap aja macet ya. Apalagi di jam-jam tertentu di setiap perapatan. Di sini dulu ingat ya tahun berapa ya, 80-an awal gitu, masih banyak sawah, masih banyak kebun-kebun ya. Kemudian satu persatu berubah. Di sebelah kanannya itu di Jalan Kembar ya, Sili Asih, Sili Asuh, itu mulailah ya, terutama di daerah Kembar itu mulailah muncul perumahan-perumahan ya. Saya ingat dulu SMP sering ke rumah teman-teman di daerah Kembar, terus pernah juga ke ya di Jalan Kurdi, Haji Kurdi ya, di sebelah kiri jalan ini juga ada ya. Mentok-mentoknya dulu di sini ada bioskop Montana ya, karena di Bandung dulu nama-nama bioskop tuh keren ya, Texas, Capitol, Paramount, Montana. Sekarang udah pada nggak ada ya, sejak zamannya 21 dulu ya, bioskop komplek gitu. Nah, jadi bioskop kecil-kecil gitu yang di pinggir-pinggir udah mulai hilang ya teman-teman. Oke, di Jalan Muhammad Toha ini nanti kita akan ketemu perempatan, ini dia, kita udah sampai perempatan Tegalega. Di sinilah area pertempuran Bandung Lautan Api. Kalau ke kiri, ke kanan itu Lingkar Selatan ya. Ke kiri itu ke Lewi Panjang, ke kanan ke daerah Buah Batu. Tadi ya pertemuan muter-muter. Nah, ini dia, di sini ada monumen Bandung Lautan Api ya. Di Tegalega ini di sebelah kiri. Terus kalau hari Minggu tuh rame ya, banyak yang dagang karena ada pasar kaget atau Sunday market. Nah, saya suka berenang di sini dulu ya, di Tirtalega kalau sekolah ya, waktu SD atau SMP.
jadi penuh kenangan lah ya dari sini. Di Tegalega juga banyak tempat yang jual pohon-pohon ya, bibit-bibit pohon ya, yang bunga-bungaan, buah-buahan, atau buat pagar-pagar ya, banyak sekali di sini dan banyak pilihan. Silahkan, walaupun harganya tentu saja di atas yang harga pohon-pohon di Lembang sana ya. Nah, lalu kita akan bertemu dengan perempatan Jalan Muhammad Toha dan Inggit Ganarsi ya. Nah, atau Jalan Ciatel, ini juga masih kawasan yang cukup nostalgik buat saya karena dulu ini jalur saya kalau ke sekolah ya di SMP Negeri 3 Bandung. Iya, saya orang kota. Bandungnya, kalau ditanya Bandungnya di mana ya, di kota, di Bandung. Maksudnya orang tuh selalu mengiranya Bandung mana mungkin ya. Ya, di sini dari perempatan Ciatel kita akan lurus ke daerah Kebun Kelapa dulu disebutnya, atau Pungkur atau Abdul Muiz ya. Nah, nanti kita akan melewati ITC yang udah kondisinya udah agak turun ya. Dulu itu terkenal banget sebagai pusat perbelanjaan, tapi ITC ya, kalau teman-teman nanti lihat di sebelah kiri itu sekarang udah mulai sepi. Nah, ini dia pemberhentian alias halte di dekat SD Muhammad Toha Bandung ya, SD yang dulu sih sangat terkenal ya pas zaman TVRI ya, tepat-tepat, terus ada lomba nyanyi, ayo menyanyi kayak gitu ya, karena sering ada perwakilannya. Dan waktu masuk SMP juga ya lumayan banyak ya saingannya dari sana. Nah, kita udah masuk kawasan ITC Kebun Kelapa yang sudah mulai meredup ya. Mudah-mudahan nanti ada revitalisasi biar kawasan ini kembali ramai. Tapi ya karena serbuan online juga, terus ada ya indeks ekonomi ya. Yang di kanan itu teman-teman tahu kan, tadi itu ada warung Bu Imas ya, ayam bakar Bu Imas yang terkenal itu ya. Tadinya ya warung kecil terus jadi besar-besar, mungkin jadi satu komplek aja sih tuh di Jalan Balong Gede sana ya. Nah, sekarang kita sudah di depan terminal Kebun Kelapa dan kita akan belok ke Jalan Dewi Sartika ya. Ini titik sekolah saya dulu di SMP Negeri 3 Bandung, ada dekat terminal itu, dan kita sekarang akan menuju ke kawasan alun-alun Bandung ya. Ini kalau zaman dulu sih pusat kotanya, orang dari mana-mana pasti ke sini ya. Di sini pusat perbelanjaan soalnya, selain ada alun-alun, Masjid Agung ya yang kemudian berubah nama jadi masjid apa ya sekarang namanya? Masjid Akbar atau Masjid apa? Masjid Raya Jawa Barat ya. Nah, di sini di pusat keramaian ini kita akan lihat beberapa mall, kategori mallnya department store mungkin ya. Kayak Jogja ada mall yang besarnya mungkin Kings ya. Itu juga baru revitalisasi tahun berapa ya? Karena dia habis terbakar hebat ya. Dan di sebelah kanannya itu ada pendopo, nanti juga kita lewatin salah satu pendopo bersejarah ya. Sehingga dulu akhirnya diputuskan dijadikan apa ya, pendopo itu ada sejarahnya. Pokoknya banyak sejarah ya di daerah ini. Kalau kalian baca buku Bandung Tempo dulu ya, buku-buku lainnya juga. Nah, di sini kalian bisa berhenti nanti di alun-alun ya untuk ke Masjid Agung. Ini kawasan alun-alun yang baru saja direvitalisasi ya teman-teman. Sekarang udah bagus lagi. Dulu Ridwan Kamil revitalisasi, ganti gubernur, sekarang KDM revitalisasi, terus revitalisasi. Padahal jadinya ya gitu-gitu aja sih. Saya sendiri lebih suka Bandung yang dulu ya, zaman dulu masih ada air mancur jogetnya gitu ya. Sekarang cuma lapangan aja. Nah, sekarang kita muterin alun-alun Bandung, berada sekarang udah belok lagi di kiri. Di sini adalah halte yang merupakan pertemuan dengan beberapa MJT dan bis kota lainnya ya. Kalian bisa turun di sini kalau misalnya mau ke BEC, ini kan BEC, mau ke Kota Bumi, Kota Baru Parahyangan KBP ya, atau ke IKEA. Nah, di sini kalian bisa tukar MJT yang koridor lain ya. Banyak sih yang bisa kalian naik dari sini kalau mau ke Kopo atau ke Kopo. Ya banyak lah pokoknya. Kalian bisa turun di sini, juga angkot-angkot ada ya. Nah, itu lihat ya, kan ada Damri juga ya. Jadi kalau di alun-alun biasanya titik haltenya di sini.
Nah, di sini juga banyak tempat bersejarah. Di depan sebelah kanan nanti di belokan ada bekas kantor pos yang cukup tua ya bangunannya, sekarang jadi tempat makan ya, malah pusat kuliner. Yang nggak apa-apa lah sepanjang dimanfaatkan, lumayan uangnya buat biaya perawatan mungkin ya, asal jangan digerogotin tikus. Oke, kita masuk sekarang ke Jalan Bancai. Ini selain pusat kuliner juga banyak interior rumah tangga ya, lampu juga, alat-alat elektronik. Nah, lurus sana adalah ke ABC dan ke Jalan Pasar Baru. Kita tetap di Bancai ya. Tadi ada perempatan juga, kalau ke kanan itu ke Braga. Bancai ini banyak otomotif ya, ganti-ganti spion atau kaca atau segala macam lah, lampu depan yang bengkel di depan-depan itu ya, pinggir jalan. Sementara pertokoannya banyak kan perabotan elektronik ya, kipas angin segala macam. Di sini juga ada toko kopi ya, kopi yang terkenal ya, apalagi kalau bukan kopi aroma, tapi kalau udah siang udah tutup ya, dia bukanya pagi. Teman-teman semua, di sini adalah titik kemacetan yang bikin bete karena pertemuan dengan yang jalan di depan nanti ya. Jalan apa sih namanya, lupa ya, pokoknya yang mau ke arah stasiun. Nah teman-teman semua, kalau kalian mau turun di kawasan ini enak sih ya, bisa jalan kemana aja dan bisa belanja ke yang macam-macam ya, ke pecinan ada ya, ke Jalan Braga bisa, lewat sini juga ada ya jalan gang kecil Cikapundung, itu bisa motong ke Jalan Braga nantinya. Pokoknya kalau kalian kesini lebih baik sih jalan kaki lah, bisa keliling-keliling, tapi jangan siang-siang, panas ya di sini soalnya minim pohon-pohon ya, paling ngeluhnya sama pinggir-pinggir bangunan ya. Di sini ada trotoar juga, cuman ya gitulah, trotoarnya kadang-kadang separuh badan dipakai sama yang jualan, terus kadang-kadang juga ya naik turun lewat trotoarnya ya. Oke, sekarang kita udah belok ya, dan kita akan ke stasiun Timur. Ini juga macet ya, karena memang kawasannya kawasan macetnya minta ampun di sini tuh. Jadi naik MJT di Bandung itu selain bisa menikmati suasana kota, kita juga bisa menikmati kemacetan ya. Untungnya MJT-nya adem. Coba kalau MJT-nya panas ya. Kalau enggak ya kalian bawa itu aja, portable fan ya, kipas angin yang dipegang itu biar enggak kepanasan. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini saya enggak pernah kepanasan ya, kecuali memang panas atau duduknya dekat jendela yang kena sorot matahari. Ya teman-teman, ini saya sebenarnya kondisi penumpangnya udah mulai kosong, mungkin nanti ada yang naik ya, mudah-mudahan. Jadi kita udah hampir belok ke Jalan Stasiun Timur. Ya, sekarang kita sudah belok nih ya. Sebenarnya jalannya namanya Jalan Otista, cuman nanti tuh di pojokan itu ada jalan kecil yang namanya Stasiun Timur. Kawasan ini terkenal ya, nama Stasiun Timur itu terkenal karena dulu sempat dipakai ST12 ya, grup musik. Itu ST-nya itu Stasiun Timur ya, nomor 12, karena di sana memang markasnya si grup band Charlie itu di sana ya, di Stasiun Timur 12 sebelum jadi Setia Band ya. Di sini lumayan macet karena jadi terminal bayangan angkot-angkot ya dari terminal stasiun. Entah kenapa sih nggak pada mau ngetem di stasiunnya aja ya, tapi banyaknya di luar sampai luber-luber ke sini nih, ke Otista ya, bikin macet. Apalagi ini kan belokan, habis belok lagi ya teman-teman. Saya bingung juga, ini ada yang naik kebetulan dan alhamdulillah saya ada teman jadinya. Di depan juga tampak ya ada MJT lain ya, bus
dengan koridor berbeda. Tentu saja ini jadi ada teman ngobrol mungkin ya, si bis MJT yang saya naikin ini dengan MJT yang depan, dan kita akan langsung masuk ke jalan Stasiun Timur. Jalannya nggak terlalu panjang sih ya, nanti dia akan belok lagi masuk ke viaduk. Viaduk itu kawasan jalan layangnya si kereta ya. Kita akan ke kolong masuk ke jalan layang jembatan kereta itu ya. Itu kawasan lumayan terkenal, bisa buat spot-spot foto juga. Jadi teman-teman kalau di sini kalau pagi-pagi tuh tadi di Stasiun Timur ada jembatan juga, itu kalau foto sore atau pagi itu bagus. Nah ini kita ke viaduk ya. Nah sebelah sana itu Braga. Jadi ini sebenarnya kita muter-muter tadi ya. Nah guys, ini kita udah lewat kolong viaduk dan sekarang kita akan masuk ke Perintis Kemerdekaan ya, jalan Perintis Kemerdekaan. Di sini ada pusatnya Bank BNI kalau nggak salah, terus tadi ada pusatnya PT KIA. Sini dulu emang pusat kantor-kantor strategis ya di zaman pemerintahan Belanda, makanya banyak gedung-gedung yang sangat bagus ya. Sebelah kiri nanti kita akan ada gedung Indonesia Menggugat ya, barusan udah lewat. Kemudian kita akan melewati juga ada gereja besar ya, ini di tikungan ini sebelah kiri. Ya biasanya berhenti di situ, tapi ini enggak. Lalu di sini ada SMK dan di sebelah kanan adalah City Hall atau Balai Kota Bandung ya. Kantor pusat pemerintahan Kota Bandung itu ada di sebelah kanan ya. Atau disebut juga tamannya ada Taman Badak Putih ya, ada Taman Dewi Sartika, ada taman apalagi lah. Pokoknya di situ ada taman-taman kecil yang dibangun pada eranya Ridwan Kamil jadi wali kota dulu ya. Nah, kita udah lewati Masjid Istiqomah, bukan, Masjid Al-Uqwah. Nah, di sini adalah perempatan Jalan Aceh ya. Sebelah kiri, kanan itu Jalan Aceh panjang ya. Itu tembus ke Babakan Ciamis, ke belakang gedung rumah gubernur. Oke, sekarang kita akan masuk ke masuk ke sana, tapi saya pikir dulu ya, kita belok ke kanan ya, ke BEC langsung. Ternyata kita itu sekarang jalurnya berubah, akan dibawa putar-putar lagi. Putarnya kemana? Ini udah masuk Jalan Pajajaran ya. Jalan Pajajaran ini yang terkenal di sini ada toko Sakura ya, toko alat kesehatan ya, tensi, alat apa segala adanya di sini. Kalian cari aja toko Sakura. Sebelah kanan juga ada pusat kuliner. Cuman karena jalannya satu arah, kayaknya kalau bisnis di sini agak seret ya. Lalu kita akan sampai di perempatan Jalan Cicendo, ini belok kiri ya. Di sepanjang daerah ini sebenarnya banyak pabriknya, sekarang udah berpindah jadi kafe-kafe tuh ya. Itu sebenarnya sekarang udah jadi kafe, tempat-tempat nongkrong anak muda, tapi dengan bangunan heritage ya, bangunan kuno, karena bekas pabrik Kina. Dulu sering banget ya pabrik Kina itu dijadikan tempat buat penelusuran horor, jurnal Risa ya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita di Cicendo. Di sini adalah kawasan yang terkenal dengan Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Mata Cicendo ya. Ini pusat semua Jawa Barat rumah sakitnya di sini kalau yang sakit mata. Nah, ini sebelah kiri udah gedung bupati lagi, gubernuran, rumah gubernur. Dan sekarang kita akan masuk ke Jalan Kebon Kawung ya, yang merupakan jalan stasiun sebelah utara ya, atas. Nah, sebelah utara, dan ini pintu masuk stasiun kalau mau ke stasiun kereta api Bandung ya, mau ke Jakarta, ke Jawa, kemana-mana. Pusatnya itu di sini ya, di sebelah kiri kalian akan kelihatan stasiun Bandungnya. Setelah antrian motor-motor ini ya, kalian bisa berhenti di sini, jalan kaki aja terus ke kiri. Di sebelah kanannya itu ada Kartikasari, ada hotel-hotel, ada Prima Rasa, ada banyak ya toko oleh-oleh. Seperti biasa kalau dekat terminal, dekat stasiun pasti banyak toko oleh-oleh. Juga ada hotel-hotel ya yang mungkin bintangnya nggak terlalu besar-besar. Buat yang agak mepet-mepet waktu, mendingan nginap di sini mungkin mikirnya gitu ya. Atau mau jalan-jalan tapi nggak mau jauh-jauh dari stasiun ya, nginapnya di area sini. Yang hotel-hotel abal-abal juga banyak ya.
Oke, ini adalah Jalan Kebon Kawung. Di sebelah kiri itu banyak tempat kuliner hits ya, ada Cuanki Stasiun, ada Ronde, Wedang Ronde ya, segala macam ya. Sebelah kanannya, di sebelah kirinya juga itu. Nanti kita di perempatan kalau belok itu akan ke Pascal Hyper Square ya, mall yang sangat terkenal, sangat kekinian ya. Sekarang kita udah sampai di pertigaannya. Sekarang kita ke arah Pasir Kaliki ya, Jalan Pasir Kaliki ya. Udah diganti namanya jadi jalan apa saya lupa. Saya sebenarnya kalau ada perubahan nama jalan di Bandung nggak mau nginget gitu ya, ingetnya namanya daerah yang lama-lamanya aja. Mungkin buat Gen Z ya tahu ya ini jalan apa, tapi kalau generasi saya ya nyebutnya Pascal aja. Nah ini turun di SMA Negeri 6. Haltenya ibu-ibu tadi turunnya lewat pintu belakang, karena pintu depan yang saya sorot ini buat masuk, keluar atau turun tetap harus lewat belakang. Oke guys, kita menelusuri Pascal. Kalau malam ini daerah kuliner, siang ada juga ya resto-resto segala macam. Tapi kalau malam itu lebih hidup ya. Di sini juga termasuk kawasan yang harus hati-hati kalau buat muslim ya belanja, karena ini masih banyak Chinese food gitu ya. Terus banyak juga yang non halal ya. Hati-hati dan sebaiknya tanya ya kalau jajan-jajan kuliner daerah sini, kecuali memang sudah ada logo halalnya. Nah di sini dari Jalan Pasir Kaliki ini kita akan belok ke kanan lagi ke Jalan Pajajaran ya. Tadi udah Pajajaran, kok ke Pajajaran lagi ya? Memang begitu, muter-muter ya. Di sini ada rumah sakit dan tempat yang terkenal adalah di sebelah kiri dulu adalah Wiataguna ya, buat panti tunanetra, sekolah tunanetra. Di sebelah kanannya ada gedung Gor Pajajaran, KONI Bandung ya, Jawa Barat apa Bandung saya nggak tahu. Nah sebelah kirinya itu yang paling terkenal yaitu Wiataguna ya, buat sekolah tunanetra. Di sini juga ada kafe yang pelayannya kebanyakan tunanetra. Juga ada tempat dulu saya biasanya kalau pijat tuh di sini, karena terapisnya tunanetra. Bisa turun di sini nih ya, di halte Pajajaran. Oke, saya masih menikmati perjalanan ini untuk menelusuri sampai akhir titik trayek koridor MJT 3 ini ya. Di sini ada yang terkenal juga kuliner namanya Mauneh ya, di sebelah kiri tuh ya, warung Sunda terkenal dengan tambusu ya, dengan jeroan-jeroannya yang sangat terkenal ya. Udah nggak cocok ya buat usia saya makanan-makanan seperti itu, karena dilarang sama dokter ya kalau udah umur 40 tahun ke atas. Nah ini adalah perempatan Pajajaran dan Cicendo yang tadi udah lewatin. Kita ke utara sedikit. Nah biasanya kalau dari sini kalau mau ke BEC kan, ini kan dari Cicendo ya, turun di Kimia Farma. Nah biasanya dari sini di depan perempatan itu, perempatan dengan Jalan Ciamplas dan Wastu Kencana itu, kalau mau ke BEC kan tinggal belok kanan. Tapi apalah daya, karena bus ini memang harus keliling-keliling kota. Dia belok mana coba? 1, 2, 3, dia belok kiri dong. Harusnya tadi belok kanan aja udah cepet nyampe, tapi dia belok kiri dulu ya. Wastu Kencana melewati jam yang sudah membangke ya, sudah tidak lagi. Terus kita kesini nih, Dr. Cipto ya namanya. Saya daerah sini daerah favorit lah ya, daerah banyak pohon, rumahnya gede-gede, bagus-bagus, peninggalan Belanda. Please tolong ya daerah ini jangan diapa-apain, karena Bandung tuh terasa nostalgia banget kalau ke kawasan sini ya, Cipaganti, Dr. Cipto, Dr. Room, segala macam. Teman saya lihat banyak sekali bangunan atau rumah yang dijual ya, atau disewakan mungkin. Takutnya direvitalisasi, mudah-mudahan ini termasuk bangunan yang dilindungi. Ya mungkin mahal ya, jadi pada dijual dan indeks ekonomi pada mau jual-jual. Nah ini kan tempatnya adem ya, lihat pohonnya tinggi-tinggi ya. Kalau buat beberapa orang sih katanya pohon-pohon gini bikin serem ya, enggak juga ya, tinggal kasih lampu-lampu kalau malam enggak serem. Sini juga ada tempat-tempat kuliner ya yang menarik, tapi saya
belum semuanya menjelajah daerah sini, kecuali satu favorit saya ada Ein Bakery ya di Dr. Otten, itu tempat jualan roti-roti sehat banyak ya, minuman sehat, makanan sehat, semua yang sehat-sehat ada di sana. Oke, setelah tadi kita putar-putar di daerah elit, kita kembali lagi ke Jalan Wastu Kencana ya. Dan ya seperti saya bilang, ini ya harusnya tadi udah langsung ke sini. Ini adalah daerah kekuasaan istri saya ya. Istri saya tinggalnya di Linggawastu ya, di sebelah kiri tuh. Di sini juga ada pasar kembang yang sangat terkenal ya, namanya Pasar Kembang Wastu Kencana, yaitu sebelah kiri, lihat ya. Dan di sini ada Cagak lagi. Sebenarnya kalau ke kiri itu ke daerah Jalan Taman Sari ya. Di sini halte berhenti sebentar, mungkin halte terakhir ya sebelum pengendapan atau ujung dari koridor 3 BEC. Nah, di depan ini ada Cagak seperti yang saya bilang tadi. Ini kalau ke kiri itu ke Jalan Taman Sari ya, ke Unisba, Universitas Islam Bandung, juga bisa ke ITB sana. Kita lurus dan ini sudah mau sampai sebenarnya ya. Kita udah masuk jalan apa ya, saya lupa ini namanya, pokoknya terusannya masih Wastu Kencana. Nanti kita akan masuk ke perempatan Jalan Riau kalau lurus sana ya. Nah, sementara ada perempatan Purnawarman. Nah, kita ke kiri itu biasanya ke tempat-tempat kuliner, nanti ujung-ujungnya juga ke Dago bisa ya, sebelah kanan lurus. Sementara kita di Purnawarman akan belok ke kanan karena di sana adalah terakhir ya. Nah, sebelah kiri itu ada hotel. Kalau di sini hotel banyak ya, dan hotelnya rata-rata yang bintang 4 ke atas, bagus-bagus, karena di sini daerah mall, daerah elit, terus daerah pertokoan segala macam. Sekarang kita udah belok ke kanan teman-teman semua, dan ini adalah titik terakhirnya. Kayaknya sampai di sini aja video jalan-jalan kita menyusuri Kota Bandung ya, dari kabupaten malah ya tadi, dengan MJT koridor 3 ya, jurusan Bale Endah ke BEC ya, Bandung Electronic City. BEC-nya sendiri ada di sebelah kanan tuh guys ya, sana pusat handphone segala macam. Jangan lupa bilang terima kasih buat Pak supirnya yang sedang bekerja ya. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.